Tidak boleh ada yang mendekat, dibakar betis sama Abu Jahal dan antek-anteknya, sama Abu Lahab dan geng-gengnya. Tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya kekuatan lagi. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak mampu, tinggal doa kepada Allah. Lalu kemudian ada secercah harapan. Rasulullah berjalan kaki menuju ke negeri Taif. Yang Bapak Ibu yang sudah sampai ke Taif, insya Allah tahu. Berharap Rasulullah ke Taif, ada orang yang mendengar dengan dakwahnya, yang menerima. Di Taif adalah kampung dari Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Ketika Siti Aminah ibunda Rasulullah tidak keluar air susunya, maka pergilah ke Taif. Apa yang ternyata? Ternyata Rasulullah tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya jaddal Husain, marhaban ya nural ain. Tidak disambut dengan itu, tapi justru disambut dengan lemparan batu, lemparan tulang belulang, lemparan macam-macam. Akhirnya kakinya berdarah. Ketika berdarah, Rasulullah melihat darahnya hampir menetes. Datang malaikat Jibril tanpa perintah, tanpa minta Rasulullah, Muhammad, seandainya darahmu itu menetes ke tanah dari kakimu, selesai nih Taif nih, aku bumi ratakan. Cepat-cepat Rasulullah bergegas, diusaplah darahnya, takut menetes. Kalau sempat menetes darahku ini, kata Nabi Muhammad, habislah, mati semua orang-orang Taif. Nabi Muhammad bukan tidak mampu membalas kejahatan mereka, tapi Nabi Muhammad tidak dendam dengan mereka. Seandainya terjadi sama Nuruddin, datang ke Cipta Garden, dilempar batu, lalu kemudian darah saya menetes, datang malaikat Jibril, Nuruddin, seandainya darah itu menetes, aku bumi ratakan Cipta Garden, langsung saya gosok-gosok. Gimana saya terjepit? Misalkan kalau terjadi ke saya kan tidak sempurna. Coba Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sudah menyakiti. Jangankan melempar batu ke Bapak Ibu, jangankan sudah menempeleng misalkan, orang diomongin saja, kamu sama si dia, habis kamu dijelek-jelekin. Hati ini bergejolak, padahal belum tentu benar. 3 hari 3 malam tak nyenyak tidur. Kenapa? Dibikin status di WA, dibikin status, di posting. Ini kayaknya ke saya ya. Baru tulisan. Rasulullah jelas dilemparkan batu, berdarah pelipis Rasulullah, menetes, mengalir dari pelipisnya. Coba bayangin Bapak Ibu, betapa Rasulullah itu perjuangannya luar biasa sampai berdarah-darah. Lalu kita, apa balasan ke Rasulullah? Selawat aja kadang susah. Harusnya selawat sehari 1000, semalam 1000. Itulah tanda terima kasih ke kita. Kita tak bisa lagi berperang dengan Rasulullah berdarah-darah. Hanya satu yang kita balas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika darahnya mau menetes ke pipi, Rasulullah sudah tidak mampu lagi, bersembunyi di balik bukit, seraya berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta, dia hanya curhat ke Allah. Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Allah, hari ini aku mengadu kepada Engkau. Dulu aku ada tempat curhat, ada Siti Khadijah. Dulu aku ada tempat mengadu, ya Allah, ada paman Abu Thalib. Hari ini aku tidak punya siapa-siapa, ya Allah. Aku hanya punya Engkau, ya Allah. Hari ini aku tidak berdaya, lemah aku, ya Allah. Wahawani bainan nas, dan aku terhina, aku hina di depan mereka, ya Allah. Hanya curhat saja, enggak minta balas, ya Allah. Tidak ada kata-kata itu. Lalu apa yang terjadi? Allah langsung mengutus malakul jibal, malaikat penjaga dari segala bukit, malaikat penjaga dari segala gunung, datang. Ya Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling tinggi Muhammad di sini, mana gunung yang paling besar. Dulu di Mekah ada namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah dipangkas jadi kerajaan raja. Di belakang menara hotel yang ada jam besarnya itu, ada namanya Jabal Abi Kian, yang paling besar. Aku timpakan kepada mereka Muhammad, dan itu juga lagi-lagi tidak terjadi. Bukan tidak mampu kan Rasulullah, sempat terjadi sama Nuruddin. Kau tunjuk Nuruddin, mau berkali lipat bukit Welcome Batam misalkan, aku timpakan kepada mereka. Timpakan aja lah malaikat, saya sudah sampai berdarah, tapi kalau bisa timpakannya jangan sampai mati, kasih pincang aja dulu 3 bulan. Itu kalau terjadi ke Nuruddin, karena hati ini tak bersih saya. Karena ini terjadi ke Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak terjadi. Justru Nabi doa kepada Allah, Allahumma akhruj min aslabihim ma yu'minu billah wa la yusyrika bih. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, ya Allah, anak-anak yang beriman kepadamu dan tidak menyekutukanmu. Dan akhirnya terjadi, terbukti doa Rasulullah terkabul. Hari ini warga Taif semuanya totalitas orang yang beribadah kepada Allah.
Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini? Kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya, dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, belajar hari ini memaafkan orang yang sudah menzalimi, menyakiti, jelek-jelekin kita, apalagi menggunjing. Berat memang Pak Ustadz, berat. Aduh saya berat sekali, susah Pak Ustadz, gimana caranya? Kenapa emangnya? Terlalu banyak Pak Ustadz orang yang nyakitin saya. Kira-kira berapa? Di komplek ini ada 100 Pak Ustadz, hampir semua jelekin-jelekin saya. Jadi gimana saya mau maafkan? Makanya dulu Rasulullah ketika duduk di Masjid Madinah, di Nabawi, lalu tiba-tiba ada orang datang dari pojok, lalu bilang Rasulullah, nanti kau tengok di pojok itu ada orang masuk ke dalam masjid, itulah orang ahli surga. Orang itu orang Bedui, cuek dia, tak pernah ngumpul-ngumpul sama Rasulullah. Tapi begitu hebatnya Rasul bilang sama sahabat yang lain, itu ahli surga. Akhirnya sampai 2 kali, 3 kali, berturut-turut 3 kali Rasulullah. Penasaran yang namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Siapa kira-kira orang ini? Lalu dibuntutin ke rumahnya. Sampai di rumahnya sudah tahu, berpikir dia, gimana caranya aku bisa menginap di rumah ini, biar aku tahu amalan apa yang dia kerjakan. Akhirnya datang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kisana, saya pengen, boleh nggak saya nginep di rumahmu? Boleh. Kenapa? Aku ada masalah sama keluarga. Ecek-eceknya begitu Abdullah ibnu Amr bin As. Akhirnya tidur 3 hari malam. Ditengokin mulai dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Biasa saja. Waktunya salat berjamaah, berjamaah. Waktunya ngaji, ngaji. Ini kayaknya kalau ditengok salat sunat tahajudnya lebih banyak aku katanya. Kata si Abdullah ibnu Amr, kenapa orang ini bisa spesial di mata Nabi SAW? Akhirnya penasaran 3 hari nanya, wahai kisana, saya perhatikan 3 hari 3 malam. Sebenarnya saya kesini bukan karena berantem dengan keluarga. Saya pengen tengok amalan kisana itu seperti apa. 3 hari 3 malam berturut-turut saya tengok, nampaknya kalau tahajud lebih banyak saya, ngaji Al-Qurannya lebih banyak kami. Dia senyum. Sebenarnya amalanku biasa saja, bahkan lebih hebat kalian. Tapi ada satu amalanku yang mungkin kalian tidak lakukan. Apa itu? Sebelum tidur aku berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bukan untuk diriku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang sudah menyakitin saya. Ampuni dosa-dosa orang yang menzalimi saya. Ampuni orang-orang yang sudah menjelek-jelekkan nama saya. Bisa nggak kalian katanya? Apa maknanya? Orang yang hanya berdoa kepada Allah sebelum tidur, berdoa untuk orang lain yang menyakitin, bukan berdoa untuk orang lain yang memberikan kebaikan, bisa menjadikan orang itu masuk surga meskipun sholatnya biasa-biasa saja. Kalau bapak ibu pengen, tirulah itu. Tak perlulah banyak-banyak sholat tahajud, yang penting tidak pernah dendam kepada orang. Jangankan kepada orang yang menyakiti, justru kita kadang masih berpikir gimana caranya balas dendam. Itulah kenapa disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas bumi dan langit galaksi ini uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Wal kadziminal ghaidha, yang orang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan seluruh manusia. Kan hebat ini. Amalannya tak perlu ngaji sampai 30 juz. Amalannya cuma satu, jangan pernah dendam dan maafkan orang yang sudah jelas-jelas. Rasulullah bukan nyakitin dengan ucapannya. Rasulullah orang itu langsung lempar, jelas berdarah, nampak darah itu menetes. Kalau kita mungkin luar biasa. Kita memang tidak bisa seperti Nabi Muhammad, tapi setidaknya belajar dari hari ini, siapapun yang pernah benci dengan kita, siapapun yang pernah dendam kita, maafkan. Besok datangin maaf. Justru kita yang memberikan maaf duluan. Artinya apa? Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi jadilah pemaaf. Kamu sakit hati sama tetanggamu? Iya Pak Ustaz, sakit kali hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Ditempeleng? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Dicaci maki? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Kok marah? Kok benci sama tetangga? Mobilnya baru Pak Ustaz. Wah, itu lain lagi itu. Kamu kenapa? Saya lebih benci lagi Pak Ustaz, lebih sakit hati lagi. Kenapa? Rumahnya baru Pak Ustaz. Sekali nengok ke atas kram leher saya Pak Ustaz. Ada yang satu lagi, saya paling sakit hati lagi Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru Pak Ustaz. Bukan berarti bini kedua, istri yang pertama meninggal. Jangan salah kaprah.
Ini menunjukkan ada dosa zahir, ada dosa batin. Makanya sebelum meninggal Rasulullah, man kuntu jalatu lahu dhahran hadza dhahri falyastaqid minhu wa man kuntu satantu lahu 'irdan hadza 'irdi falyastaqid minhu. Dulu siapa yang pernah aku cambuk dan tidak terima, silahkan pukul aku, kata Rasulullah. Wa man kuntu satantu lahu 'irdan hadza 'irdi falyastaqid minhu. Dulu mungkin aku ceramah, ada yang tersinggung, maka balaslah, caci maki aku, kata Nabi Muhammad. Seorang nabi yang dimuliakan Allah, jelas masuk surga, paling sempurna manusia, pemimpin nabi dan rasul, masih mau bilang kalau ada orang yang tak terima dengan ucapanku, tak terima dengan dulu pernah aku cambuk, silahkan ini Muhammad, pukullah, pukullah. Ini Nabi Muhammad. Kalau kita jadi introspeksi. Kalau kita ingin diangkat Allah sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha, maafkan semua orang yang sudah mencaci maki kita, yang memfitnah dan bahkan mencemarkan nama baik kita di tempat kerjanya. Bahkan berapa banyak orang difitnah gara-gara mulut dia, kita itu dipecat dari pekerjaannya. Banyak terjadi di PT-PT ini. Banyak karena orang cari muka ke bosnya, akhirnya kawannya habis, dipecat dari perusahaannya, dibumbuin sama temannya. Yang pertama, hikmah dari Isra Mi'raj bukan hanya sekedar diperjalankan Rasulullah, tapi Rasulullah melalui ujian, meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib,